Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rubna Surun dengan NPM 233510285. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tools dalam cloud computing. Sebelumnya kita harus mengenali dulu apa itu cloud computing. Cloud computing sendiri adalah model komputasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai sumber daya seperti server, penyimpanan data, aplikasi, dan layanan lainnya melalui internet secara fleksibel dan sesuai kebutuhan. Dengan adanya cloud computing ini, perusahaan atau organisasi tidak perlu lagi membeli perangkat keras seperti server secara langsung karena semua layanan tersebut dapat diakses melalui penyedia layanan cloud. Ini ada menurut Peter dan Timothy Grace, itu cloud computing merupakan model yang memungkinkan akses jaringan secara mudah dan sesuai permintaan ke kumpulan sumber daya komputasi. Dapat dikonfigurasikan seperti jaringan, server, storage, aplikasi, dan layanan. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Perm pada tahun 2024, cloud computing telah menjadi bagian penting dari infrastruktur teknologi modern dan digunakan secara luas oleh berbagai organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas sistem dan informasi. Fleksibilitas sistem informasi. Kita masuk ke cloud computing, itu ada memiliki tiga model layanan utama, yaitu ada ISS, yaitu infrastruktur as server, PSS, platform as server service, SaaS itu ada software server. Oke, kita masuk ke infrastruktur as server atau ISS. IS itu adalah cloud yang menyediakan infrastruktur yang komputasinya itu seperti server, storage, dan jaringan yang melalui internet. Pada model ini menggunakan pada model ini pengguna dapat mengolah sistem operasi aplikasi serta konfigurasi server mereka sendiri. Sedangkan penyedia cloud bertanggung jawab untuk menjaga infrastruktur fisik yang digunakan. Beberapa contoh penyedia layanan ISS ini yang paling populer antara lain adalah Amazon Web, server EC2, Microsoft Azure, virtual machine, dan Google Cloud Computing Engine. Layanan ILSS ini biasanya digunakan untuk kebutuhan seperti hosting website, penyimpanan data, serta pengolahan server perusahaan. Kita masuk ke layanan cloud yang kedua adalah Platform as Server atau PaaS. PaaS ini merupakan layanan cloud yang menyediakan platform atau lingkungan untuk mengembangkan, menjalankan, serta mengolah aplikasi tanpa harus mengolah infrastruktur server secara langsung. Dengan menggunakan PaaS, developer lebih fokus pada proses pengembangan aplikasi karena berbagai tools yang ada di dalamnya, seperti database, framework, dan sistem deploy yang telah disediakan oleh penyedia cloud. Contoh platformnya sendiri itu ada di Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk, dan Microsoft Azure App Service. Kita masuk ke layanan cloud yang ketiga, yaitu ada Software as Server atau disingkat SaaS. Itu merupakan layanan cloud yang menyediakan aplikasi yang dapat digunakan langsung oleh pengguna melalui internet tanpa perlu adanya instalasi software pada perangkat mereka. Pengguna hanya perlu mengakses aplikasi yang melalui browser sehingga pengguna lebih fleksibel dan lebih mudah. Beberapa contoh aplikasi SaaS ini itu ada Google Google Works, Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, dan Dropbox, dan Zoom. Kita masuk ke perbedaan antara ISS, PaaS, dan SaaS. Jika dibandingkan dari tiga model ini, ISS itu berfokus menyediakan infrastruktur yang komputasi seperti server dan storage. Sedangkan PSS itu menyediakan platform untuk mengembangkan dan pengolahan aplikasi. Di SaaS itu menyediakan aplikasi yang langsung digunakan oleh pengguna melalui internet. Perbedaan utama dari ketiga model ini terletak pada tingkat kontrol yang dimiliki oleh pengguna terhadap sistem cloud tersebut. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa cloud computing memiliki tiga modul layanan utama, yaitu ada
ISS, PSS, dan SAS. Ketiga model ini memiliki fungsi yang berbeda, saling melengkapi dalam menyediakan layanan teknologi informasi berbasis cloud. Dengan memanfaatkan teknologi cloud computing, organisasi atau perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, serta kemampuan dalam mengelola sistem teknologi informasi mereka. Mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam.